Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya di channel InnoBeam. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya mau sharing gimana caranya menggambar ataupun memodelkan pelebaran jalan di software Open Road Designer. Jadi biasanya ada beberapa sisi yang terjadi pelebaran di sebuah jalan. Ya, mungkin di area tikungan ini ada sedikit pelebaran di sini ataupun di area-area tertentu. Maka di sini saya mau sharing gimana sih caranya kita memodelkan pelebaran tersebut. Oke, langsung saja di sini teman-teman langsung saja, jangan lupa teman-teman import dulu alignment, kemudian kontur, setelahnya teman-teman bikin koridornya. Nah, setelah koridornya jadi, teman-teman langsung saja ke menu geometri. Nah, di menu geometri ini teman-teman pilih bagian yang pertama, yaitu variable offset taper. Kita klik, kemudian bisa dilihat di sini locate elemen, kita pilih di bagian yaitu center line-nya. Oke, setelah itu kita ingin offsetnya, nilai offsetnya berapa. Misal di sini saya memakai misal 30, min 30. Oke, selanjutnya yaitu untuk area pelebarannya ini dimulai dari mana gitu kan. Jadi yang pertama, semisal untuk area pelebarannya dimulai yaitu secara misal nih 21 ataupun berapa, nanti disesuaikan. Nah, ini berapa meter sih untuk jaraknya. Nah, ini bisa nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Misal di sini saya untuk pelebarannya dimulai dari sini, dari area sini, kemudian saya pilih no. Selanjutnya kita pilih lagi di offset and taper sama variable offset taper, kita select untuk center line-nya dari titik sini dengan offset yang sama yaitu 30, enter. Kemudian mulai dari lebar mengecilnya sampai di area sini. Oke. No. Nah, selanjutnya tinggal kita menghubungkan antara garis ini dan garis ini, yaitu dengan menggunakan yang bagian single offset partial. Sama caranya yaitu dengan klik di center line-nya atau di alignment-nya, kemudian teman-teman sambungkan saja yang di garis pertama ini, kemudian sampai di sini. Oke. Nah, selanjutnya setelah semuanya tersambung, dan nanti untuk ini ya, untuk lengkungnya nanti bisa teman-teman sesuaikan untuk transisi lengkungnya. Langsung saja di sini setelah ini menjadi lokasi pelebarannya, teman-teman tinggal menggabungkan tiga garis ini dengan menggunakan menu complex geometry. Oke. Selanjutnya teman-teman pilih feature definition-nya, misal saya pilih geometric theme, kemudian saya select garis pertamanya dan saya metodenya memakai otomatis. Setelah warnanya berubah, kita klik save. Oke, langsung kembali ke menu geometri, kita berganti ke menu koridor. Nah, di menu koridor teman-teman klik di bagian edit sini, kemudian teman-teman pilih yang di bagian bawah adalah grid point control. Oke, selanjutnya kita pilih dulu lokasi koridornya, dimulainya dari mana. Misal kita dari sini, dimana dari awal tadi kita tempatkan. Oke, selanjutnya stopnya kita tentukan di mana tadi, parameternya kita tentukan ini. Oke, langkah selanjutnya adalah tinggal klik OK aja. Local point adalah untuk reference-nya kita harusnya tadi menggunakan geom baseline, ya, diganti ke geom baseline, kita pilih, kemudian kita save. Oke,
kembali ke koridor, kemudian kita pilih di bagian grid point control, kemudian kita tandai startnya, kemudian end. Oke. Terus untuk local point-nya sini, horizontal, linear geometry kita pilih. Oke, setelah itu kita pilih no. Oke. Nah, di sini untuk lebar jalannya telah menyesuaikan dengan garis yang telah kita buat tadi. Jadi teman-teman bisa menggunakan geom baseline ataupun geotem bisa aja, bisa kita ulang. Misal contohnya tinggal diganti saja, misal tadi kita menggunakan ini geom baseline, tadi tanpa perlu diganti sebenarnya masih bisa, yaitu dengan cara yang sama. Misal kita kembalikan, di sini kita pakai geotem. Oke, langsung saja kita coba di point controlnya, kita pilih koridornya, kemudian kita pilih di bagian awalnya, di bagian akhir. Oke, lokasi pelebarannya dimulai dari mana. Metodenya ini bisa diganti horizontal ataupun vertikal atau dua-duanya. Di sini hanya ingin saya rubah adalah hanya posisi horizontalnya. Oke, linear geometry kita pilih. Oke. Oke, di sini sudah terlihat. Nanti untuk tampilan lebih itunya, lebih jelasnya bisa dilihat di bagian cross sectionnya. Masuk ke dynamic section, kemudian kita pilih location section, locate station via data point. Kita pilih dulu koridornya. Misalnya kita ingin tahu crossnya di sini, kita klik, kemudian kita buka. Kita tunggu masih nge-hang. Oke, coba kita ulangin, yaitu di bagian data point. Oke, kemudian kita buka. Nah, ini untuk tampilannya. Cross sectionnya bisa terlihat di sini. Ini semula tadi selebarnya adalah 12 meter, ini bertambah menjadi sekitar 30. Dan jumlah cut and fill-nya nanti dapat menyesuaikan. Jadi nanti bisa dicek web routernya dengan cara di sini kita bandingkan untuk jumlah cut and fill-nya. Oke teman-teman semuanya, mungkin demikian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video sharing saya selanjutnya dan terima kasih.